Ini semuanya harus kamu pahami jenis-jenisnya. Ya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya. Hari ini melanjutkan pembekalan untuk siswa dan taruna dalam rangka melaksanakan tugas peralanya. Ya. Yang part 1 Anda sudah mengenal tentang kehidupan keras di atas kapal, sehingga dituntut terhadap Anda untuk bermental baja, untuk tidak mudah tersinggung. Anda sudah diperkenalkan, atau kami perkenalkan dengan macam-macam jenis kapal, sehingga nanti bukan tidak mungkin Anda akan berpraktek layar berperala di salah satu dari jenis-jenis kapal tersebut. Anda telah kami kenalkan tentang susunan organisasi di kapal, terutama di kamar mesin, dan posisi Anda sebagai kadet di kapal, di bawah KKM. Ya. Anda, saya pesan untuk mendasari diri Anda adalah capek-capeknya orang di atas kapal, dalam hal ini di kamar mesin, dan tanda petik goblok-gobloknya orang di atas kapal, karena memang Anda sedang belajar. Jadi tidak perlu Anda tersinggung. Untuk itu semuanya, saya pesankan kemarin, jangan lupa bahwa kemana saja bawa buku catatan dan alat tulis. Oke, kita sudah kenalkan jenis belajar di atas kapal menurut saya, yaitu belajar praktek dan belajar khusus mengerjakan tugasmu yang kamu bawa dari kampus. Nah, tugas praktek ini sendiri saya jabarkan menjadi 2. Kamu diikut sertakan belajar praktek barangkali nanti oleh masinis 2 kepada masinis yang harian. Kerja harian dari semuanya itu merupakan praktek belajar. Ya, kamu jangan lupa nulis itu. Yang kedua, praktek belajar dalam mempersiapkan dirimu sebagai operational level, yaitu tugas jaga. Tidak semua orang boleh jaga. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan tertentu diberi kepercayaan untuk jaga. Oke? Hari ini saya akan membawa Anda berdiskusi dengan Anda, membekali Anda tentang hal-hal yang perlu Anda siapkan untuk belajar sambil mengikuti tugas jaga dari masinis jaga maupun nanti oiler jaga atau petugas jaga kamar mesin. Ya, sekali lagi jangan lupa setiap jaga bawa buku catatan. Setiap jaga harus kamu amati betul apa yang kamu jaga, apa yang kamu lakukan. Pada Bapak Instruktur, saya mohon maaf, saya minta izin untuk memberi pembekalan ke dia. Oke? Ya, kita mulai dengan materi yang harus Anda tahu. Bagaimana tadi saya jelaskan, kita sekarang hari ini menuju ke pembekalan terhadap belajar lewat pengikutan tugas jaga. Ya. Dan nanti ada session sendiri tugas mengerjakan proyek lautmu yang dari kampus. Tugas jaga yang bersifat operasional
dan berdampak langsung terhadap kelancaran keselamatan pengoperasian kapal sangat tergantung pada, nah ini pemahaman ini harus sudah Anda bekalkan ke diri Anda. Pertama, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi setiap masinis itu punya tanggung jawab sesuai dengan pengaturan dari perusahaannya. Perusahaan A, masinis 3 jaga jam sekian, itu tanggung jawabnya ini, dan sebagainya. Ya, jadi pengetahuan ini penting. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi, karena pengetahuan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan tugas jagamu. Ya, keterampilannya pun juga demikian. Kalau ada barang, melihat pada saat jaga, melihat sesuatu yang nggak pas dengan pengetahuan, yang teorinya, apa yang kamu lakukan harus benar. Umpamanya tahu baut kendor, ya harus diikat. Ini kan ada yang netes, perlu segera diperbaiki atau dilakukan tindakan-tindakan awal. Ya, jadi pada saat jaga itu bukan cuma melihat, tapi benar-benar mempunyai visi misi untuk keselamatan pengoperasian kapal. Pengoperasian kapal dalam ini bidangmu adalah mesin. Kesiapan fisik dan mental. Pada saat jaga, kamu tidak ada alasan untuk tidur karena capek, untuk duduk-duduk karena capek, dan sebagainya. Mentalmu harus siap, fisikmu harus kuat. Andai kata di situ ada ombak itu kecil, ya, mesti harus kuat. Mabuk, nggak masalah. Jangan cengeng, mabuk, nangis. Ya, mental, fisik harus kuat. Jadi tidak ada cerita kadet manja. Yang ketiga, tahu tentang pengaturan-pengaturan yang harus dikerjakan pada saat jaga. Nah, nilai-nilai normal, nilai-nilai toleransi, kalau normalnya sekian, kalau ada perbedaan, boleh sejauh masih ada toleransinya. Ini semuanya nanti akan Anda temui bersama-sama masinis jagamu. Posisimu adalah membantu masinis jaga yang kamu ikuti. Dan disitulah kamu belajar nilai yang dikendaki dan nilai yang masih diperbolehkan untuk. Namun demikian, kamu juga sudah harus bisa menerapkan kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak pas, kamu laporkan. Ya, kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi dari setiap mesin. Kalau kelengkapannya nggak pas, kamu juga harus melakukan tindakan untuk kadet. Paling banter sekarang masih melaporkan. Jadi laporan itu ditindaklanjuti dengan perintah kerjakan gini, dikasih contoh sama masinisnya. Oke, jaga sendiri itu dapat dikategorikan sesuai dengan jenis departemennya, kemudian kondisi pengoperasiannya, dan menurut sifatnya. Dari departemennya, ada departemen dek, ada departemen mesin. Jadi, Anda tidak mungkin jaga dek, tugasmu adalah jaga mesin. Apa-apa yang menjadi tanggung jawabmu mesin, baik itu mesin yang ada di atas dek, deck machineries, atau apalagi mesin yang ada di kamar mesin sendiri, in engine room. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisinya, ada tugas jaga laut pada saat kapal berlayar, itu Anda nanti akan tugas jaga. Jangan sampai pelayaranmu mogok berhenti karena sesuatu hal. Ya. Kemudian jaga pelabuhan. Pada saat kapal sudah sampai di pelabuhan, apakah itu sedang berlabuh, anchorage, lego jangkar, ataupun apalagi setelah
alongside atau sandar di dermaga. Itu namanya tugas jaga pelabuhan. Ya, ini semuanya harus dilihat, harus dipahami. Selanjutnya, menurut sifatnya ada tugas jaga rutin. Tugas jaga rutin ya itu tadi, ada jaga laut, ada jaga ini, kemudian jaga darurat. Kalau kondisinya umpamanya lewat daerah yang terkenal atau dikenal, ada bajak seperti di Selat Malaka umpamanya, waktu itu saya beberapa kali ngalami tugas darurat, jaga darurat dalam rangka menghindari kapal kita dibajak. Bajak itu ada dua macam, bajak ekonomi yang memang pengen ngerampok dan bajak politik. Ya, ini harus dipahami juga. Kemudian jaga khusus, umpamanya ada perbaikan, umpamanya di dok, itu ada jaga khusus. Oke, ini semuanya harus kamu pahami jenis-jenisnya. Ya, oke. Tugas jaga sendiri itu diatur oleh aturan dalam rangka menjamin keamanan, safe, dan mencegah terjadinya pencemaran laut. Sebagaimana kemarin, tugasmu membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan adalah aman, safe, kemudian efisien, dan yang terakhir adalah jaga lingkungan, baik lingkungan udara, terlebih lagi lingkungan laut pencemaran. Jadi setiap awak kapal itu dari mulai nahkoda sampai entek itu awak kapal. ABK mesin dari mulai chief engineer sampai entek di kamar mesin mesti harus memiliki pengetahuan tentang fungsi dan cara kerja permesinan di atas kapal. Cara kerjanya mesin induk, cara kerjanya permesinan bantu, dan sebagainya. Ya, mesti harus tahu kompresor, harus tahu incinerator, harus tahu OWS, harus tahu. Ya, nanti Anda akan ketemu semua di situ. Mengerti tugas dan tanggung jawabnya yang ditetapkan kepadanya. Jadi tadi sudah saya singgung, setiap masinis punya tanggung jawab sesuai aturan perusahaannya. Tidak setiap perusahaan sama. Masing-masing perusahaan punya kebijakan sendiri dalam membuat job description bagi para karyawan lautnya. Oiler 1 tugasnya nanti apa, oiler 2 tugasnya nanti apa. Sehingga ini merupakan tugasmu juga. Begitu naik kapal, Anda mesti tahu job description dari seluruh anggota di kamar mesin. Ya, karena ini tidak sama. Sehingga tugasmu sudah harus tahu. Oiler 1 nanti tugasnya ini, oiler 2 tugasnya ini. Saya tidak akan memberi di sini. Ini tugasmu yang harus kamu cari, ya. Mengerti prinsip kerja yang aman. Jangan sampai kamu ke kamar mesin pakai sendal jepit. Jangan sampai ke kamar mesin kamu pakai kaos singlet. Harus pakai pakaian yang benar dalam rangka aman. Kalau kamu ngelas harus pakai Google Glass kacamata las. Kalau kamu di tempat yang beracun harus pakai masker dan sebagainya. Prinsip ini harus Tapi jangan overacting. Kemana-mana pakai handscoon. Kamu ditendang. Ya. Iya. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penanggulangan keadaan darurat. Inilah pentingnya BST. Ya, pada saat Anda belajar BST, itu tidak hanya ngikut kemudian dapat sertifikat, tapi memahami, dan ini nanti akan kamu ketemui pada saat kehidupan benar di atas kapal. Ya, kamu harus memahami, mempunyai pengetahuan, keterampilan dalam rangka penanggulangan keadaan darurat, apakah itu kebakaran, apakah itu kandas, apakah itu harus meninggalkan kapal dan sebagainya.
juga terhadap pencemaran laut. Jadi semua harus tahu karena di atas kapal sudah dilengkapi dengan alat-alat ini. Ya, oke. Selanjutnya, kadet harus tahu mumpung kamu masih kadet. Ya, jadi kamu harus tahu kemampuan yang dituntut untuk dimiliki oleh setiap petugas jaga. Dalam hal ini kamu sudah mulai belajar ini yang harus kamu miliki dan dimiliki oleh masinismu, dimiliki oleh oilermu, menggunakan peralatan komunikasi. Di kapal itu ada di kamar mesin, ada alat komunikasi yang berupa telegraf, yang berupa telepon. Telepon ini ada telepon ke anjungan, telepon ke kamar mesin, ya. Kemudian ada komunikasi alarm. Kalau alarm ini bunyi ini apa namanya adalah ini, kalau bunyi ini adalah ini. Komunikasi ini harus kamu pahami. Nah, kalau kamu sudah terbiasa memahami yang demikian, kamu naik kapal lain pun sama. Nah, hanya alatnya barangkali nanti beda. Alarm yang kemarin di kapal ini. Kalau yang gini, ini dia. Ya, mesti harus tahu. Mengenal tanda-tanda peringatan bahaya seperti tadi, alarm tadi, ada yang berupa suara, ada yang berupa sinyal, cahaya, lampu, ada yang berupa apalagi semuanya kamu harus bisa membedakan. Begitu kamu tidur dengan alarm ini, oh kamar mesin, saya harus turun kamar mesin semuanya umpamanya. Mengetahui jumlah, tempat dan jenis media pemadam kebakaran ini juga kaitannya dengan BST tadi. Jangan sampai pas terjadi sesuatu kamu nggak tahu harus kemana. Seperti peristiwa Tampu Mas 2. Peristiwa Tampu Mas 2 itu totally 100% salahnya manusianya. Nggak tahu bagaimana cara pengatasan dan sebagainya. Oke, pelan-pelan Anda harus memahami. Kemudian kesiapan tugas jaga. Tugas jaga itu harus punya kesiapan mental terutama. Untuk itu sebelum seseorang melakukan tugas jaga, awak kapal harus mempersiapkan fisik dan mentalnya secara memadai agar tugas jaganya dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, jangan terlambat, jangan males, karena waktu istirahat itu sudah diatur secara internasional dan diakui, dilindungi. Minimum 10 jam sehari. Ya, dalam periode 24 jam. Bisa dibagi menjadi 2. Nanti kaitannya dengan jam jaga. Kemudian siapapun yang jaga tidak boleh mabuk. Mabuk ini bukan mabuk laut, bukan mabuk karena ombak. Mabuk dalam ini diartikan mabuk dari minuman keras, alkohol, atau barang-barang yang memabukkan, membuat konsentrasinya hilang. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi sama sekali tidak boleh orang ke kamar mesin mabuk sehingga lupa, tidak konsentrasi terhadap dirinya. Waktu membagi pengalaman saya kemarin, ada peristiwa runtuhnya ketel uap yang saya ceritakan, pengalaman saya sebagai masinis 2, anak buah saya ngerontokin ketel, itu juga karena mentalnya. Ya. Kemudian tahu mempergunakan alat-alat pelindung diri. Ya, tahu semuanya. Ya, makanya di kampus paling tidak alat-alat ini sudah harus bisa diperagakan. Paling tidak persiapan untuk ke apa. Namun oke lah, kita nggak ngomong kampusnya, kita sekarang sudah harus ngomong tentang apa yang harus kamu persiapkan di apa. Harus tahu tentang safety shoes, tentang kacamata, tentang helm, tentang bagaimana menggunakan alat pernapasan dan sebagainya.
Harus tahu nanti di kapal kamu akan mendapatkan latihan. Pada saat latihan itulah tulisan-tulisanmu sangat penting, ya. Iya. Seperti harus Anda ketahui, ini pun ya yang Anda lihat di papan, ini tidak semua kapal sama. Tapi generally sama. Pada kapal-kapal ukuran menengah ke atas, ya, ini apa namanya, pembagian jam jaganya. Ada penjaga larut malam 00 sampai 04. Jadi kalau kamu kena tugas ini, pada saat enak-enaknya kamu tidur, jam 10 kamu tidur, jam 11 kamu, setengah 12 kamu sudah diketok, tok, 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 tok. Bas, setengah, istilahnya setengah. Sampai sekarang saya masih ingat kalau dibangunin setengah. Apapun kondisinya pada saat itu, apakah ombak, apakah laut tenang, begitu kamu digedor langsung bangun, jangan ditunda. Kalau ditunda kebablasan. Bangun, duduk dulu, cuci muka, mungkin sikat gigi, dan sebagainya. 1/4 jam sebelum jam 00, kamu sudah harus buka kamar mesin. Ya, kamu sudah harus siap ke kamar mesin untuk ngecek yang harus kamu jaga. Kondisinya kayak apa. Kemudian kamu cocokin dengan jurnal yang dibuat oleh tim sebelumnya. Nah, bener enggak? Oh, ini tuh suhunya sekian. Tadi saya lihat kok sekian. Nah, pada saat itu kamu boleh komplain, boleh tanya. Nah, pada saat kamu mulai jaga, kamu sudah harus siap kondisi yang kamu terima kayak gini. Nah, disetujui oleh yang sebelumnya. 0004. Kamu jaga selama 4 jam. Dini hari dari jam 04 sampai 08. Demikian juga kalau kamu kena giliran jaga ini, maka ini yang pas lagi angker-angkernya. Jam 3:30 kamu dibangunin tok. Setengah bas. Jangan ini, langsung bangun. Cuci muka, siap, pakaian kettle pack, ambil buku, ambil alat tulis, turun ke bawah. Jangan ditunda lagi. Sebagaimana yang tadi, Anda cek dari atas suhu, temperatur, kemudian tekanan, pressure, kemudian levelnya, tinggi permukaan, dan sebagainya. Cek, sudah gitu dikontrol. Jangan lupa lihat godmu penuh atau tidak. Bab itu nanti menyangkut masalah keselamatan. Kemudian pagi hari, jam 08 sampai 12. Nah, ini tugas jaganya orang normal, karena jam ini memang jam normal. Nah, nanti kamu dapat 2 shift. Shift pertama ini, kemudian shift kedua adalah mulai siang hari. Jam 12 sampai jam 16. Jam 16 sampai 20, jam 20 sampai 24. Ya. Biasanya kadet dititipkan ke Masnis 2 yang jam jaganya 04.08. Nah, setelah jaga jam 04.08, sarapan, makan pagi, terus nanti jam 10 atau jam 9, kamu sudah harus ikut kerja harian. Kamu diminta untuk bantu kerja harian di kelompoknya siapa. Situ yang saya maksudkan, kamu belajar lewat kerja harian. Kalau ini tadi belajar lewat jam jaga. Ya. Nah, kapan kamu mengerjakan? Kalau kamu 48, nanti pas jam 8 malam, kamu setelah mandi, setelah istirahat, kamu kerjakan 1 jam atau 2 jam. Jam 10 kamu tidur. Ya. Jadi 2 jam jangan ditunda. Kalau kamu 2 jam tiap hari, maka
1 bulan sebelum selesai, 1 tahun, kamu sudah selesai pekerjaan yang diberikan oleh kampus. Ya, apa yang kamu lakukan pada saat tugas jaga laut itu? Nah, yaitu menjaga, mengamati permesinan yang beroperasi. Baik yang secara manual maupun otomat. Nah, ingat sekarang ini banyak kapal-kapal yang pengamatannya sudah menggunakan otomatisasi. Anyhow, bagaimanapun juga, otomatisasi itu adalah bikinan manusia. Sehingga tugasmu harus tetap ngecek secara manual tentang permesinan penggerak utama. Apanya nanti dari penggerak utama itu? Permesinan bantu, penunjang, mesin induk, permesinan bantu, penunjang ini, permesinan bantu, penunjang ini. Nanti kita akan ngomong di bab di bagian berikutnya. Kegiatan pengamatan pengendalian ini dari masing-masing tadi, apa yang harus kamu catat? Yaitu parameternya. Suhu, temperature, kemudian tekanan, kemudian aliran, flow, sehingga setiap petugas jaga harus tahu jenis-jenis alat ukur. Indikator kamu harus tahu indikatornya suhu itu apa, barangkali termometer. Indikatornya tekanan itu apa, manometer. Indikatornya level itu apa, barangkali gelas penduga, barangkali sounding, pipe, ya. Indikatornya aliran itu apa, harus tahu semuanya. Waktu di kampus kamu sudah dapat, di sini, ini toh yang namanya termometer. Oh ini toh yang namanya manometer. Oh ini toh yang namanya flowmeter. Fungsinya harus tahu. Waktu di kampus kamu sudah dapat kan? Nah sekarang dipraktekkan di sini. Kalau di kampus belum dapat, ini harus dipelajari secara benar. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tugas jaga laut. Pencatatan keadaan permesinan yang dilakukan menjelang akhir. Jadi tugasmu selama jaga, udah kamu amati. Yang kamu amati itu harus kamu tulis di dalam jurnal jaga. Nah, ini harus selesai sebelum serah terima. Tulisanmu laporan ini nanti akan dicek oleh yang nerima tugas seperti kamu tadi. Waktu kamu datang, kamu ngecek tulisan yang kamu ganti tadi. Apa benar? Suhu gas buang sekian. Oh tadi saya lihat sekian kok ini sekian. Nah ini harus diselesaikan dengan baik. Kenapa? Kalau ada sesuatu diceritakan. Oh godnya lagi nggak benar Pak. Ini kok saya curiga kok naik terus. Ininya permukaannya. Saya sudah coba ini. Nah sehingga yang penggantinya, kamu umpamanya yang gantikan, tahu. Saya harus gini. Ini tadi sudah dari jam sekian oleh jaga yang sebelumnya. Demikian juga kamu. Kamu kalau ada sesuatu yang nggak benar, sampaikan pada saat selesai tugas jaga ke penggantimu. Ya. Regu tugas jaga dilarang meninggalkan kamar mesin sebelum petugas penggantinya datang. Karena terlambat 5 menit nggak datang terus ditinggal. Tidak ada cerita, kamu yang disalahkan. Ya, kamu yang akan disalahkan. Ini kejadian pada saat kapal saya tabrakan yang di video saya berbagi pengalaman di video saya ada. Ya, ini gara-gara ini kapal tabrakan. Bila terjadi sesuatu yang bersifat darurat, maka regu jaga harus mengambil tindakan pengamanan. Ya, kalau nggak mampu, alarm. Di video saya tentang berbagi pengalaman, pipa saya pecah di tempat gil, di base pada waktu itu jam 3, kamar mesin penuh air. Saya ceritakan di berbagi pengalaman itu. Itu juga gitu. Nggak bisa ngatasin, nggak usah malu-malu. Alarm, semua orang datang semua. Ya, oke. Hal-hal yang perlu
diperhatikan saat melaksanakan tugas jaga di pelabuhan. Kalau tadi di laut itu penting, karena di sini menjaga banyak komponen yang jalan, sementara di pelabuhan yang jalan tinggal sebagian yang harus melayani fungsi kapal pada saat di pelabuhan. Kapal saat di pelabuhan punya fungsi nggak? Punya. Paling enggak penerangan. Kalau penerangan fungsinya penerangan, berarti harus ada kamu mempersiapkan alat untuk menghasilkan listrik. Gensetmu harus jalan. Kamu perlu pemanas. Pemanasnya bisa listrik, bisa uap. Kamu perlu ketel. Ada ketel pelabuhan. Nanti kita ngomong tentang ketelnya, ngomong tentang generatornya. Ya, ini bongkar muat. Ada fungsi pada saat kapal sudah berhenti, tetap fungsi. Orang mesin tetap yang harus melayani. Tenaga buat bongkar muat itu orang mesin. Walaupun yang ngerjakin tanggung jawabnya muatan orang dek. Tapi orang mesin melayani. Ya, mandi, minum, pompanya orang mesin. Kalau pompanya kamu nggak bisa mandi, kamu nggak bisa makan karena air tawarnya nggak ada, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, siapa pemimpin harus tahu siapa pemimpin bagian masing-masing, sehingga kalau ada sesuatu kepada siapa Anda melapor. Harus tahu perwira jaganya pada hari itu siapa. Karena kalau perwira jaga harian itu 24 jam. Kalau jaga laut 4 jam, 4 jam. Kalau perwira jaga pelabuhan itu 24 jam. Harus tahu siapa. Sehingga kalau terjadi apa-apa, alat apa yang sedang beroperasi, ya, dari pelabuhan tadi saya sebutkan, ada beberapa komponen yang tetap jalan melayani fungsi kapal. Harus tahu mesin-mesin apa, pompa apa yang sedang jalan, motor bantu mana yang harus jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengerti pengoperasian permesinan diperlukan pada saat keadaan darurat, umpamanya blackout. Kamu harus bisa ganti ke generator satunya, bagaimana caranya ganti. Kamu belajar di sini. Jangan sampai kelewatan kamu nggak memperhatikan kalau ada kerusakan. Makin banyak kerusakan, makin banyak ilmu yang kamu dapatkan. Bukan berarti kamu mendoakan untuk rusak, bukan. Tapi makin banyak kerusakan, kamu makin capek, tapi makin banyak pengalaman. Mengerti pengoperasian sudah, mengetahui letak sarana penghubung keadaan darurat. Ini BST lagi. Pengamatan periodik. Nah, ini adalah setiap petugas jaga harus ngontrol tadi. Kalau ada sesuatu deviasi secara dini, harus segera kamu tulis, kamu laporkan. Nah, kamu harus tahu pintu-pintu kedap air, pintu-pintu laluan, dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, sambil menunggu yang Anda laporin, kamu sudah bisa mengambil tindakan pendahuluan. Segera matikan mesin-mesin yang tidak diperlukan, sehingga itu ikut membantu penghematan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian juga amati lingkungan perairan. Jangan sampai kapalmu menjadi sumber pencemaran. Pada saat kamu pompa got, ada prosedur pompa got. Bagaimana nanti kita akan bicarakan. Ya, ini adalah bagian ketiga yang saya sampaikan ke Anda. Mudah-mudahan pembekalan yang bagian ketiga ini bisa terserap olehmu dan kepada Bapak instruktur. Saya juga terima kasih. Saya dipersilahkan untuk mempunyai kesempatan untuk menjelaskan ini. Mudah-mudahan kerjasama kita dengan para instruktur bisa berjalan lancar. Kami siap membantu Anda, membantu instruktur untuk datang ke kampus, memberikan
pembekalan secara langsung, baik kepada para kadet maupun pada perwira muda yang baru diwisuda, karena mereka perlu penyikapan, persiapan mental dan moral, terutama karakter menghadapi job pertama kali. Oke, kita ketemu di bab keempat ya, yang segera akan saya sampaikan. Selamat jumpa lagi, sehat dan mesti lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.